ada satu cara untuk mendapatkan pahala ekstra di ibadah yang sedang kita kerjakan. Mungkin kita mengeluarkan energi yang sama, ya, kita juga meluangkan waktu yang sama, kita mengerjakan jenis ibadah yang sama. Tetapi kita bisa mendapatkan ekstra pahala. Dari puasa misalnya, sabda Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin wa lam yanqus min ajri sha'imin syai'a." Siapa yang membuka puasa kan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa melihat sebenarnya kita sedang puasa. Daripada kita dapat pahala puasa satu saja, kenapa kita tidak mengejar pahala puasa banyak? Saya hari ini hari Kamis, ada di antara kita yang berpuasa misalnya. Maka daripada dia puasa sendiri, kenapa dia nggak cari puasa ekstra dengan cara membuka puasakan orang? Dan di saat Nabi SAW menyampaikan hadis tentang siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, maksudnya pahala sempurna. Orang itu dikasih misalnya 1.000 pahala, 10.000 pahala, 1 juta pahala, Anda juga akan mendapatkan. Tanpa dikurangi, tanpa diambil dari pahala dia. Ini menandakan teman-teman sekalian, bahwasanya kita bisa meraih pahala semaksimal mungkin. Anda bisa mendapatkan hari Kamis ini, puasa Anda sendiri sama puasa orang lain. Jadi bisa 2 pahala, bisa 3 pahala, bisa 4 pahala, bisa 5 pahala, bisa 100 pahala, bisa 1.000 pahala. Tergantung Anda ingin membuka puasakan orang berapa banyak. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, yaitu 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Dan bahasan ini sudah masuk ke bab nomor 2 ya. Bab nomor 2 atau poin nomor 2 tentang amalan keluarga. Dan kita sudah masuk dari 100 ide. Itu poin atau ide yang ke-25. Yaitu amalan, tepatnya amal keluarga masuk ke ide yang ke-25. Yaitu mengajak keluarga beribadah. Dan mengharuskan mereka mengerjakan sholat wajib dan sholat sunnah. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Dan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk membiasakan menghidupkan sholat ini dalam rumah, terutama untuk anak-anak. Bagaimana sabda beliau, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Berarti ini memang menandakan ada perintah penegasan agar kita jangan sampai lalai dari sholatnya anak-anak. Ya. Dan juga bagaimana suami istri menghidupkan sholat bersama-sama. Sudah kita singgung hadis tentang sholat malam, di mana hadis Nabi SAW yang berbunyi, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, yang ingin sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, dia percikan air. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam dan dia ingin sholat, kemudian pada saat dia ingin sholat, dia bangunkan suaminya, dan kalau suami menolak, dia percikan air. Dan kalau keduanya bangun dan sholat, maka mereka keduanya akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu ya. Juga adanya penekanan agar mendorong keluarga dan memotivasi mereka untuk mengerjakan semua jenis sholat. Di antaranya sholat witir, tadi sholat tahajud sudah disebutkan ya. Sholat 5 waktu juga. Sekarang dihubungkan sholat witir ini dengan sholat qiyamul lailnya. Dan juga sholat-sholat sunnah lainnya. Seperti sunnah rawatib yang melekat di antara sholat wajib. Dan juga kalau si anak-anak dihubungkan dengan insentif yang bisa diberikan atau hadiah. Sehingga mereka termotivasi untuk menjaga sholat tersebut. Menjaga sholat tersebut. Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini di poin atau ide dari 100 ide ya, praktis mendidik keluarga menjadi keluarga yang soleh, yaitu poin ke-26-nya atau ide ke-26. Kalau kemarin pekan lalu kita sempat bahas tentang ibadah secara umum dan secara khusus kita bahas sholat, sekarang kita masuk adalah membiasakan keluarga untuk
ya puasa, ibadah puasa. Penulis mengatakan di halaman 39 ya, puasa bersama yang diikuti oleh semua anggota keluarga, tidak dalam puasa wajib saja. Akan tetapi dalam puasa sunnah juga, seperti puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan atau Ayyamul Bid, kemudian 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Ashura, Tasu'a. Hari Ashura maksudnya hari 10, tanggal 10 Muharram, dan Tasu'a hari ke-9. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah untuk selain jemaah haji, serta juga puasa Daud, Nah, di sini adanya poin kebersamaan dalam melaksanakan ibadah ini sangat penting. Di antaranya puasa. Dan kami perlu ingatkan dan sering kami ingatkan hampir di setiap pengajian. Di saat kita mendidik anak-anak kita untuk berpuasa, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, usahakan mengubah tradisi yang sudah mengakar kita di Indonesia ya, di sebagian keluarga, tidak semuanya ya. Karena ini sering kami dengar, puasa nggak masalah nak, tapi puasa setengah hari aja kalau belum mampu. Jadi seakan-akan boleh orang puasa setengah hari. Padahal sebenarnya tidak ada istilah puasa setengah hari. Ya, tidak ada istilah puasa setengah hari. Karena puasa itu harusnya full. Ya. Harusnya full. Tetapi secara Allah, ya, ada sebagian orang mengatakan begitu. Nggak masalah nak, puasa aja setengah. Ya, yang penting sambil belajar. Padahal sebenarnya dalam buku fikih namanya istilah puasa setengah hari. Ya. Kita puasa sehari. Nanti kan kita lihatkan dalilnya yang akan diangkat oleh penulis ya. Tetapi yang benar adalah kita melatih mereka, membiasakan mereka mengikuti tata cara puasa yang dicontohkan dalam syariat dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau dia batal, dia tidak mampu, kita mengatakan, insya Allah bagus nak sudah mulai belajar puasa, tapi berarti dengan makan dan minum di siang hari ini puasa kamu batal ya. Nanti usahakan besok supaya bisa lebih menyempurnakan sampai azan maghrib. Dan boleh juga Anda menyediakan insentif buat mereka ya. Itu misal belum balik ya. Kalau sudah balik maka berbeda metodenya. Kita memang tetap menekankan harus puasa full 10 hari sama dengan tadi, tetapi tidak perlu diikutkan dengan insentif atau hadiah. Karena nanti khawatirnya mereka tidak ikhlas. Mereka mengerjakan hanya karena ada penekanan atau adanya pendapatan yang bisa didapatkan dari ibadahnya tersebut yang sifatnya materi duniawi, dan itu menghilangkan atau mengurangi kadar keikhlasan nantinya. Nah, ini poin juga yang perlu ditekankan tentunya supaya jangan ada salah paham ya. Baik, puasa-puasa ini cukup banyak, di antaranya Senin Kamis ya, pekan 2 hari, bisa Senin saja atau bisa Senin dan Kamis saja ya. Semampunya Anda bisa mengajak keluarga Anda berpuasa. Juga 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. Ya, kemudian 6 hari bulan Syawal selepas Ramadan. Bisa berturut-turut 6 hari atau bisa dibagi menjadi beberapa hari. Kemudian juga hari 9 dan 10 Muharram. Kemudian hari Arafah selain jemaah haji, karena jemaah haji tidak boleh berpuasa. Serta kalau mau lebih sempurna lagi, lebih afdal berpuasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Nanti puasa-puasa ini diusahakan bisa dihidupkan. Kalau kita bisa hidupkan, alhamdulillah sepanjang tahun misalnya semuanya sangat baik ya. Tapi kalau tidak, paling tidak kita bisa tentunya ya memberikan peluang kepada keluarga untuk mencobanya. Mereka mencoba puasa-puasa yang sifatnya sunnah ini ya, sifatnya sunnah ini. Beranjak daripada hadis Rubaiyah bin Muawwidh radhiyallahu anhum ajma'in, wanita ini dan ayahnya dua-duanya sahabat, dia berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah, man kana asbaha sha'iman falyutim shawmah wa man kana asbaha muftiran falyutim baqiyata yawmihi. فقلنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة مثلهم فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. Rasulullah SAW mengirim utusan untuk mengumumkan ke kampung-kampung pemukiman kaum Ansar yang berada di sekitar Madinah di pagi hari Ashura,
10 Muharram. Yang isinya sambil utusan Nabi itu menyampaikan dan mengangkat suara, karena waktu itu belum ada media kayak kita sekarang untuk menyampaikan informasi, mengatakan barang siapa pagi ini berpuasa maka hendaklah meneruskan puasa. Barang siapa telah berbuka maka hendaknya menyempurnakan. Maaf, saya ulang. Barang siapa pagi ini berpuasa hendaklah meneruskan puasanya, dan barang siapa yang telah berbuka, maksudnya sempat makan di pagi hari Asyura ini, maka hendaknya menyempurnakan puasa di sisa harinya. Ya teman-teman sekalian, kita kembali lagi melanjutkan poin ke-26 dari 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh atau keluarga soleh. Dan kita masih membahas tadi hadis Nabi SAW atau tepatnya riwayat sahabiat Ar-Rubayyi binti Muawwid radhiyallahu anhuma. Dia wanita ini dan ayahnya dua-duanya sahabat, yang menceritakan bagaimana Nabi SAW mengirim utusan untuk mengangkat suara dan mengajak orang-orang muslimin agar berpuasa Asyura 10 Muharram, dan menyampaikan kepada mereka siapa di antara mereka yang memang belum makan dari pagi, dari tadi selepas subuh, maka lanjutin puasa sampai azan maghrib. Kalau yang sudah makan pun, karena itu hari pertama disyariatkannya puasa Asyura, maka dia tahan diri, tetap dia niat puasa sampai maghrib. Cuma ini berlaku di hari pertama syariat puasa tersebut. Nah, tapi kalau di saat sekarang, karena sudah sempurna syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi perintah yang awal diperintahkan seperti itu, maka tidak bisa Anda makan dulu baru Anda niat puasa ya di pagi hari. Itu hanya terjadi di awal saja disyariatkannya puasa Asyura. Dan dari sini kita ambil pelajaran, tadi sudah kami bahasakan adanya penekanan agar kita menjaga puasa Asyura itu. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, saudaraku seiman, adalah bagaimana Rubayyi radhiyallahu anha berkata, dan kami sesudah itu berpuasa hari Asyura dan kami mengajak anak-anak kami yang masih kecil, maksudnya belum balik, dari mereka untuk berpuasa insya Allah. Ya. Jadi ini berarti adanya penekanan untuk membiasakan anak-anak puasa walaupun mereka masih kecil. Dan jawaban tadi kenapa saya mengatakan tidak ada puasa setengah hari, itulah yang dijelaskan dalam riwayat ini. Dan tadi sudah dengarkan ya bagaimana penyampaian Rubayyi. Saya ulangi lagi, kata beliau, kami ya mengajak anak-anak kami yang masih kecil dari mereka untuk berpuasa insya Allah. Kami pergi ke masjid, kami buatkan mainan dari kapas untuk mereka. Bila seseorang dari mereka menangis karena minta makanan, maka kami memberikannya saat berbuka, bukan langsung di saat itu. Diberikan nanti pada saat azan maghrib. Dalam riwayat yang kedua tadi, kami membuat mainan dari kapas untuk mereka. Maksudnya anak-anak kami pergi dengan membawa mainan itu. Bila mereka meminta makan kepada kami, maka kami beri mainan yang mengalihkan mereka dari makanan hingga mereka menyempurnakan puasa mereka. Jadi sampai betul-betul azan maghrib. Nah, tetapi ada toleransi tentunya. Di saat anak Anda betul-betul sudah rewel, nangis, kelaparan, apalagi Anda tidak berikan mereka makan sahur yang cukup, misalnya untuk menjadi nutrisi mereka. Mungkin mereka belum terbiasa, oke, Anda berikan kepada dia makanan, tapi Anda jelaskan, kalau puasa kamu nak batal, dan nanti lain kali usahakan sempurna ya. Lalu Anda juga memberikan hadiah untuk anak-anak yang memang mau bertahan sampai azan maghrib, sehingga menjadi motivasi buat mereka. Nah ini berarti dari riwayat ini luar biasa bagaimana kita dianjurkan untuk ya berpuasa dan bersama-sama dan melatih anak-anak untuk terbiasa puasa. Jadi jangan tunggu nanti mereka balik baru Anda mau ajarkan puasa, karena itu akan mungkin memberatkan bagi mereka. Tapi kalau dari kecil kita biasakan apa saja kebiasaan-kebiasaan baik ya, berzikir, baca Quran, sholat berjamaah, kemudian berdoa, berpuasa, semua ibadah-ibadah ini kita sudah harus membiasakan mereka dari kecil sehingga mereka itu tidak asing dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan membuat menjadikan itu nanti sebagai menjadi sebuah pola dalam kehidupan yang akan terus terjaga sampai nanti kita bisa atau mereka sampai dewasa dan kita bisa menikmati pahala dari amal-amal mereka karena mereka sudah mengerjakannya spontan di saat sudah balik nantinya. Kemudian ide ke-27 masih berhubungan dengan masalah puasa adalah
menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa di rumah, masjid dan komplek perkampungan, ya. Komplek perkampungan keluarga miskin, semua anggota keluarga ikut terlibat di dalamnya, kaum wanita memasak dan kaum laki-laki membagi dan menyuguhkan. Nah, penyampaiannya juga penting ya, meneruskan ide ini. Jadi ada satu cara untuk mendapatkan pahala ekstra di ibadah yang sedang kita kerjakan. Mungkin kita mengeluarkan energi yang sama, ya. Kita juga meluangkan waktu yang sama, kita mengerjakan jenis ibadah yang sama. Tetapi kita bisa mendapatkan ekstra pahala. Dari puasa misalnya, sabda Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin wa lam yanqus min ajri sha'imin syai'a." Siapa yang membuka puasa kan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa melihat sebenarnya kita sedang puasa. Daripada kita dapat pahala puasa satu saja, kenapa kita tidak mengejar pahala puasa banyak? Saya hari ini hari Kamis, ada di antara kita yang berpuasa misalnya. Maka daripada dia puasa sendiri, kenapa dia nggak cari puasa ekstra dengan cara membuka puasakan orang? Dan di saat Nabi SAW menyampaikan hadis tentang siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, maksudnya pahala sempurna. Orang itu dikasih misalnya 1.000 pahala, 10.000 pahala, 1 juta pahala, Anda juga akan mendapatkan. Tanpa dikurangi, tanpa diambil dari pahala dia. Ini menandakan teman-teman sekalian, bahwasanya kita bisa meraih pahala semaksimal mungkin. Anda bisa mendapatkan hari Kamis ini, puasa Anda sendiri sama puasa orang lain. Jadi bisa 2 pahala, bisa 3 pahala, bisa 4 pahala, bisa 5 pahala, bisa 100 pahala, bisa 1.000 pahala. Tergantung Anda ingin membuka puasakan orang berapa banyak. Mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, tapi Ustaz membuka puasakan orang kan saya ingin sih pahala banyak, tapi kan tidak semua orang mampu secara finansial. Maka saya ingin berbagi nih. Bagaimana pertanyaan pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan memberikan nilai pahala membuka puasakan orang ini, walaupun hanya dengan sebutir kurma, ya, seteguk air, atau susu yang dicampur dengan air. Artinya, tidak ada sesuatu yang sulit, misalnya kita hanya memberikan segelas air misalnya, untuk orang buka puasa. Apalagi ini sering kami berbagi tips ini kalau menjelang Ramadan ya, bagaimana kita bisa meraih maksimal daripada hanya 30 hari pahala puasa kita dapatkan, kita bisa dapatkan 60 hari, 90 hari kelipatan 30 hari dengan setiap hari kita buka puasakan orang. Dan kita bisa berbagi dengan air mineral misalnya, air gelas mineral murah sekali, antara 25.000 sampai 30.000 rupiah kurang lebih lah ya. Isinya 48 gelas. Kalau Anda menyumbang itu setiap hari 1 dus saja, 48 gelas kali 1 bulan. Anggaplah Anda cuma punya kesempatan 1 hari saja dari Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Berarti Anda di hari itu dapat pahala puasa Anda. Seperti hari ini Kamis nih, Anda coba berbagi air misalnya kepada orang-orang yang sedang puasa sunnah. Maka Anda dapat pahala puasa Anda dan Anda dapat pahala 48 orang lain yang puasa, yang dibagikan ke 48 orang yang sedang berbuka puasa. Itu kan luar biasa. Hanya dengan menyumbang saja susahnya apa gitu. Tak ada sesuatu yang berat di situ. Toh juga Allah akan gantikan rezeki orang yang bersedekah. Nah itu poin harus diperhatikan baik-baik. Harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai luput dari kita. Apalagi memang sekali saja hari ini misalnya Anda tidak buka puasakan orang hari Kamis, maka Anda sulit untuk kembali ke hari yang sama untuk dicatat di buku amal Anda. Sudah berlalu. Anda cuma bisa mengejar kalau Anda masih hidup hari Senin dan Kamis ke depannya. Oleh karena itu kalau ada peluang hari ini saja. Kalau misalnya masih ada pun yang mengatakan, saya juga tidak mampu membeli 1 dus. Saya aja mungkin butuh untuk dikasih air oleh orang karena susah hidup saya. Misal contoh. Anda bisa datang cari masjid atau pesantren yang memang menyiapkan buka puasa. Misal, atau yayasan, Anda coba menjadi partisipan. Anda bisa mengatakan, bisa nggak saya ikut membagikan air kurma di saat buka puasa. Itu kan sangat bagus ya. Di rumah Anda bisa, tadi sudah diajarkan oleh penulis ya, kita bisa misalnya ibu-ibu dan anak-anak perempuannya masak untuk buka puasa. Mungkin si ayah mencari rezeki untuk membiayai buka puasa tersebut. Mungkin si anak laki-laki ikut nanti menyajikan misalnya. Jadi hidup suasana
berpuasa dan membuka puasakan orang di rumah. Ya, kalau bisa berkembang, kita kembangkan di luar rumah kita, di komplek perumahan. Bisa lebih luas lagi kita bagikan kepada banyak orang. Dan di masa kita sekarang luar biasa ya. Kita bahkan bisa panen pahala. Membuka puasakan orang di Masjidil Haram walaupun kita sedang ada di Indonesia. Itu luar biasa itu ya. Hanya dengan menyumbang saja. Tidak seberapa kita bisa keluarkan. Kita keluarkan dana dan hanya kita dapat pahalanya. Nah ini poin yang luar biasa yang harusnya jangan luput dari kita ya. Karena di Masjidil Haram pun kalau kita ingin memberi, sekarang kan ada kegiatan ada aktivitas transfer uang ya, punya rekening yayasan. Setiap kali kami umroh atau haji, kami biasa mengajak jemaah haji. Anda bisa lihat cuplikan di perjalanan kegiatan sosial di Mekah ya, di Uhud Tour, di Instagramnya Uhud Tour. Anda bisa lihat di situ banyak cuplikan-cuplikan di mana kami pergi dan mengajak dan memperkenalkan buat Anda, walaupun Anda sedang tidak sama travel kami, Anda bisa tetap datang dan bersedekah di situ. Anda bisa raih pahala mereka untuk berbuka puasa ya. Dari sini Anda bisa transfer, di situ ada rekeningnya ya, atau Anda misalnya titipkan kepada keluarga yang sedang berangkat umroh ya. Atau Anda mungkin kenal seorang pemilik travel, bisa dititipkan, amanahkan, itu sangat luar biasa. Atau Anda mungkin pernah umroh, Anda kenal tour leader Anda ya, mahasiswa Indonesia di sana, Anda bisa kontak dia supaya tolong hari ini buka puasa kan 10 orang, 100 orang di sana ya, saya transfer uang. Biasanya mereka teman-teman mahasiswa ini kan punya rekening di Indonesia, maka bisa melakukan buka puasa itu. Nah itu contohnya saja, ini pahala yang sangat besar. Kemudian ide ke-28 teman-teman sekalian adalah mengadakan safar ibadah ke Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi Masjid Nabi SAW di Madinah, Masjid Aqsa di Syam dalam waktu dekat insya Allah. Berdiam diri di sana beberapa hari, khususnya di bulan Ramadan. Di poin ini, ide ini, beliau penulis ingin mengajak kita agar membiasakan, memperkenalkan pada keluarga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, untuk mereka. Biarkan mereka mencintai masjid-masjid ini. Karena memang masjid-masjid inilah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Ya, janganlah kalian melakukan perjalanan secara khusus mendatangi masjid. La tusallu rihal illa ihda thalath masajid. Kecuali salah satu dari 3 masjid. Lalu disebutkanlah Masjidil Haram, Masjid Haram yang ada di Mekah, yang ada Ka'bah. Kemudian Masjid Hadza atau Masjid Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. 3 masjid ini memang ada penekanan untuk kita datangi secara khusus. Bawa anak-anak. Walaupun mereka masih kecil. Bagi Anda yang punya anak kecil, Anda khawatir anak Anda kalau Anda kirim ke sana, nanti ketakutan, bisa nggak ya tawaf, sa'i, segala macam. Saya perlu kasih jaminan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah pernah melakukannya, dan juga jemaah semua banyak yang melakukannya. Malah anak-anak mereka juga terbiasa melihat Ka'bah, melihat orang tawaf, melihat orang berdoa, minum air zam-zam, melakukan sa'i. Itu tanpa kita sadari kita sedang merekam di benak mereka, ini loh ibadah mulia. Nanti kita tidak tahu ajal kita kapan datang, meninggal dunia, anak-anak sudah tahu itu. Ternyata sebagai seorang muslim kita tawaf ya. Bahkan ada kadang-kadang kesan tersendiri dalam jiwa mereka dengan umroh itu. Ya, sehingga mereka terus terkesan sampai mereka dewasa nanti dan mereka kerjakan itu jadi amal jariah buat kita, amal saleh buat kita, gitu kan? Dan di masa Nabi SAW pernah beliau ketemu dengan satu kelompok suku Arab yang rame, ya, dan satu jalur menuju ke kota Mekah. Maka Nabi SAW tanya mereka, siapa kalian? Dijelaskanlah oleh mereka, kami dari suku ini dan itu. Lalu Nabi SAW ditanyakan oleh seorang ibu di situ, siapa Anda? Kata Nabi SAW, saya adalah Rasulullah. Maka mereka sangat gembira karena pertama kali ketemu dengan Nabi SAW. Mereka sudah lama masuk Islam. Kemudian satu orang ibu ini mengangkat anaknya yang masih kecil. Waktu itu di bawah haji, belum balik. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada haji buat anak ini? Boleh nggak dia ikut haji? Saya sudah bawa sekarang. Kata Nabi SAW, iya. Dan pahalanya untukmu. Jadi anak kecil pun bisa dibawa haji. Kan gitu. Bukan tidak bisa. Bisa kita bawa. Memang betul biayanya besar. Tapi kita bicara masalah hukum, boleh atau tidak. Jadi ada penanaman tentang masalah keinginan untuk beribadah ke Masjidil Haram.
Nah begitu juga Masjid Nabawi, begitu juga dengan Masjid Nabawi. Tentu di sini penekanannya masih lebih kepada sholat ya. Nanti akan ada ide itu secara khusus ya, berbicara tentang masalah umroh ya. Itu kalau tidak salah nanti ada di ide ke-34 ya, ibadah haji dan umroh ya. Tapi di sini poin ide ke-28 ini lebih kepada sholatnya, penekanan tentang niat dan keinginan untuk pergi mengerjakan sholat. Apalagi kalau Anda berada di kota Mekah atau Anda lagi ada di Saudi ya, walaupun Anda ke Mekah tidak sedang umroh dan haji, jangan luput untuk sholat di Masjidil Haram ya. Begitu juga kalau Anda ke Madinah, Masjid Nabawi. Dan yang tidak akan, tentu ini alhamdulillah aman ya, kita masih bisa datang setiap saat selama Allah mudahkan, ada rezeki, ada kesempatan. Tapi juga kita berharap satu waktu kita bisa menginjakkan kaki ke Masjid Aqsa. Dan ini juga poin yang harus dijadwalkan lah, diniatkan paling tidak. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau Anda sudah niat ingin melakukan itu, maka Allah akan berikan pahalanya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu teman-teman sekalian, meniatkan ini sangat penting. Mungkin sekarang memang mereka masih dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah merdekakan saudara-saudara kita di sana ya. Tetapi mereka ya, atau Masjid Aqsa masih bisa kita kunjungi ya. Beberapa kali kami bawa jemaah ke sana. Cuma memang kondisi sekarang karena Gaza dan Rafah ini lagi di bantai seperti ini ya. Semoga Allah berikan mereka kemenangan. Itu membuat kita juga prihatin ya untuk menyumbang, karena visa itu akan dibayar ke pemerintahan mereka gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang Anda ingin ke sana, Anda membawa sumbangan, itu masih terbuka. Sampai hari ini masih terbuka, Anda bisa sholat di Masjid Aqsa ya. Dan itu pernah banyak jemaah kita yang bawa anak-anak kecil mereka memperkenalkan Masjid Aqsa, memperkenalkan Palestina. Itu sangat baik ya. Lalu kata penulis selanjutnya, patut mengingatkan keluarga dengan sirah Nabi dan kehidupan beliau yang mulia, keutamaan para sahabat Nabi dan perjuangan mereka, pengorbanan mereka dan pembelaan mereka, ridwanullahi alaihim terhadap agama dalam setiap kesempatan dan setiap momentum, memanfaatkan tempat yang mulia untuk mengingatkan keluarga dengan peristiwa yang terjadi tanpa memaksakan diri atau mengada-ngada. Jadi maksudnya pada saat kita lagi safar ke Masjidil Haram, ke Mekah, kita ceritakan tentang kisah Mekah, perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian di Mekah juga itu sudah tidak asing. Sekarang ada Museum Sirah Nabawi ya, di Tower Zamzam itu. Kalau tidak salah di lantai 3 ya, itu ada satu museum wahyu. Anda bisa bayar, saya lupa nilainya, antara 40 sampai 50 real kalau saya tidak salah. Nanti kemudian Anda bisa masuk ke mana, ke museum tersebut, dan Anda bisa pelajari tentang sirah Nabi Muhammad SAW dengan visual. Anda bisa melihat, itu sangat menarik untuk bisa Anda lihat ya. Di dalam museum itu Anda bisa belajar, Anda lihat seperti ada bioskopnya, cuplikan tentang hijrahnya Nabi Ibrahim AS ke Mekah, pertama air Zam-Zam ditemukan, pembangunan Ka'bah dan seterusnya. Juga ada di situ cuplikan tentang bagaimana Nabi SAW lahir di Mekah, titik rumahnya beliau di mana, kemudian rumahnya Khadijah di mana, rumahnya Abu Bakar di mana, dan seterusnya. Peta kota Mekah yang awal dulu pada masa itu, sesuai dengan buku-buku sejarah. Kemudian juga bagaimana proses hijrahnya beliau ke kota Madinah sampai beliau membangun Masjid Nabawi, dan bagaimana kondisi Masjid Nabawi dan kondisi rumah beliau seakan-akan Anda berada di dalamnya. Itu sangat menarik ya. Saya sarankan untuk tidak luput dari Anda tentunya program ini ya. Kemudian nanti akan ada di situ dijelaskan juga masalah kuburan beliau SAW di titik mana dari sisi rumah beliau. Ini sangat menyentuh sebenarnya. Setelah itu Anda bisa belanja souvenir di museum, dan itu berada di mall museum itu. Itu sangat menarik sekali untuk bisa dikunjungi misalnya. Nah begitu juga pada saat Anda di kota Madinah, Anda bisa mengunjungi lokasi perang Uhud, menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat sehingga mereka tuh pengah dan tahu bagaimana perjuangan mereka dalam mempertahankan agama Islam ya. Dan kalau satu waktu Anda bisa ke lokasi peperangan yang lain seperti misalnya perang Khandaq, perang Badar ya, itu sangat baik. Perang Khaybar, itu bisa kita datangin lokasi-lokasi ini, dan kemudian kita bisa menceritakan tentang perjuangan para sahabat. Dan ini tentunya tanpa memaksa-maksakan diri, sebagaimana beliau katakan, maksudnya cukup kita ya sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kita tidak punya pengetahuannya, bisa kita minta
seseorang yang ahli untuk menjelaskan pada keluarga kita, terutama anak-anak. Kemudian ide ke-29 adalah menggugah semangat bersaing di antara anak-anak laki-laki dalam urusan kehadiran ke masjid dan kesungguhan untuk mendapatkan saf pertama. Menyiapkan catatan bagi mereka dalam hal ini. Yang mendapatkan catatan tertinggi mendapatkan hadiah dan yang terendah diingatkan atau dihukum. Bisa juga melibatkan imam masjid dalam memuji anak yang menang, menghargainya dan mendoakannya. Nah ini di ide ke-29 lebih fokus kepada anak laki-laki ya. Ada sebuah hadis Nabi SAW, sebenarnya ada beberapa hadis, tapi di antaranya adalah sebuah hadis yang berbunyi, "La ya'lamun nasu ma fi nida was-safal awal la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di azan menjadi muadzinnya dan menjawab muadzin serta segera sholat setelah azan, serta yang berada di saf pertama bagi laki-laki yang berada di belakang imam langsung, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, illa an yastahimu lastahamu alaih. Ya, mereka tidak bisa dapat kecuali mereka harus bersaing, ya, berundi, maka mereka akan melakukannya. Karena besarnya keutamaan dijanjikan di situ. Maka latih Anda sendiri pribadi, terutama laki-laki, Anda sholat berjamaah di masjid, Anda berada di saf pertama, kejar keutamaan hadis yang tadi sudah kami sampaikan, dan ajak anak laki-laki Anda bersama dengan Anda terbiasa untuk hadir di saf pertama. Jadi menjadi pola bagi mereka. Dan buat di situ ya persaingan di antara mereka kalau Anda memiliki lebih dari satu anak laki-laki, agar siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya pada saat Anda temani ke masjid misalnya bersama dengan Anda, siapa yang on time dan dia memang betul-betul di saf awal, maka Anda berikan kepada mereka hadiah. Dan ingat, hadiah dan pujian boleh diberikan kepada yang belum balik. Kalau yang sudah balik, beritahukan keutamaannya saja, cukup ya. Dan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah ini juga poin penting ya. Jangan lupa selalu juga doakan ya. Setiap Anda melihat cuplikan video anak Anda, setiap kali Anda lihat foto mereka, setiap Anda bertemu wajah dengan mereka, doakan supaya mereka itu menjadi penyejuk hati Anda, menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Dan yang tidak kalah penting, berdoa kepada Allah agar jangan sampai dosa-dosa yang pernah kita terjerumus padanya, anak-anak ini juga terjerumus padanya. Biarkan mereka berada di satu zona yang aman dari siksa Allah karena mereka aman juga dari pelanggaran-pelanggaran agama. Dan kita sudah punya pengalaman kalau dalam pelanggaran agama, maka jangan anak kita wariskan lagi agar terjerumus dalam pelanggaran agama tersebut. Nah, ini penting untuk digaris bawahi. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke ide yang ke-30 dan kemungkinan insya Allah kita cukupkan dengan poin ini lalu kita akan buka pertanyaan ya. Ide ke-30 adalah keluarga ikut serta dalam ibadah yang semua kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk menghadirinya. Seperti 2 sholat id dan istisqa. Sekalipun kaum muslimat sedang berhalangan karena haid atau nifas agar mereka menyaksikan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru banata wa nisa'ahu an yakhrujna fil 'idain. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak perempuan dan para istri beliau agar keluar menghadiri 2 sholat hari raya. Itu ada footnote nomor 21, hadis riwayat Ahmad dalam musnad beliau. Dari poin dan ide ini teman-teman sekalian, berarti penulis ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ada juga sholat itu yang waktunya cukup panjang dan seperti sholat id, setahun sekali. Sekali sholat Idul Fitri, sekali sholat Idul Adha. Ini ditekankan sekali agar kita menghadirinya. Dan semua anak-anak, istri, perempuan pun walaupun lebih afdal mereka sholat di rumah. Kalau mau sholat 5 waktu. Di sholat id mereka dianjurkan keluar. Hadir bersama muslimin. Walaupun dalam kondisi haid ataupun nifas. Tetap mereka dianjurkan hadir. Tidak ikut sholat. Tetapi mereka mendengarkan khutbahnya. Dan melihat bagaimana syiar agama itu. Banyak di antara muslimin yang datang, patuh kepada Allah, mendengarkan khutbah, mereka sholat, mereka berdoa, mereka berzikir, dan seterusnya. Maka ini ada penanaman spiritual secara keimanan ya di dalam jiwa keluarga kita. Nah, ini sangat luar biasa ya, karena memang akan menanamkan perasaan kalau kita tidak sendirian sebagai seorang muslim. Banyak di antara muslimin juga yang beribadah bahkan mungkin lebih baik daripada kita ibadahnya.
Bahkan seringkali kita dapat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata ada orang yang lebih khusyuk, ada orang yang lebih tertutup auratnya, ada orang yang lebih rapi safnya. Kita bisa ambil pelajaran dari bergabung bersama muslimin seperti itu. Begitu juga dengan sholat yang jarang sekali terjadi. Ya, ini kecuali kalau dalam musim peceklik, yaitu sholat istisqa, minta diturunkan hujan. Ini juga termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau terjadi peceklik, kering, ya, tidak turun hujan di musim panas, mungkin kayak kita sekarang masih masuk di musim-musim panas ya. Walaupun kita transisi menuju ke musim hujan. Di beberapa wilayah mungkin kalau yang turun salju atau musim dingin mereka sudah transisi juga. Bulan September, mulai Oktober sudah mulai ya agak dingin, nanti puncak-puncaknya adalah Desember, November, Desember, Januari, Februari itu akan puncak-puncaknya. Kalau di wilayah hujan akan hujan, di wilayah salju akan turun salju gitu ya. Tapi intinya sebenarnya di musim panas biasanya itu panas karena terlalu luar biasa sehingga terjadi peceklik ya, kekeringan. Maka di situ sunnahnya sholat istisqa. Dipanggillah kaum muslim untuk sholat dengan diteriakkan dari masjid as-sholatul jami'ah ya, kemudian mereka datang berkumpul, lalu imamnya sholat 2 rakaat dengan membaca surah yang panjang. Cuma bedanya sholat istisqa itu diikuti dengan doa yang panjang juga setelah sholat ya, karena setelah sholat 2 rakaat maka imamnya menghadap ke makmum, kemudian kalau dia menggunakan surban atau selendang, Nabi SAW memindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri, kemudian baru mengajak muslimin untuk bertaubat dan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan, gitu kan. Nah itu juga sholat. Ada juga sholat lain sebenarnya, seperti sholat gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari, itu juga ada sholatnya. Cuma beda tata caranya, ya, dilakukan 2 rakaat, kalau sholat gerhana itu, dan dia ditambah rukuknya sekali lagi, berarti 2 kali ruku. Kalau selama ini kan sholat normal sekali ruku, 2 kali sujud. Kalau sholat gerhana itu, atau kusuf dan khusuf itu kita sholatnya dengan 2 kali ruku. 2 kali ruku. Jadi ruku dulu, kita baca 2 ruku seperti biasa, sami Allah man hamidah, kemudian ruku lagi. Ya. Yang kedua, baru kita i'tidal untuk sujud tentunya. Nah ini juga termasuk sholat yang kita usahakan bisa hadir dan juga mengajak keluarga agar mereka mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk anak-anak tentunya ya, untuk anak-anak karena memang biar mereka mengenal ternyata ada beberapa jenis sholat ya yang dikerjakan dalam agama Islam. Kalaupun misalnya Anda belum menemukan waktu terjadi gerhana misalnya atau waktu terjadi peceklik, tetap Anda usahakan bisa menjelaskan di saat momen yang tepat. Ya, Anda sudah baca informasi tentang sholat ini dan keutamaannya dan perintahnya misalnya, lalu Anda sampaikan kepada keluarga. Walaupun belum sempat dikerjakan karena belum terjadi kasusnya di lapangan. Tetap Anda bisa mengajarkan kepada mereka tentang jenis sholat ini. Ya. Bisa dengan langsung Anda sampaikan, ada dalam Islam, dalam bab sholat itu namanya sholat istisqa, minta turun hujan, atau sholat kusuf dan khusuf misalnya, atau sholat gerhana matahari dan bulan misalnya. Ini bisa Anda ajarkan juga sholat jenazah ya. Ini juga termasuk bisa diajarkan kepada anak-anak. Nah ini Anda bisa, walaupun lagi tidak ada, Anda bisa ajarkan kepada mereka secara teori. Atau bisa juga Anda lemparkan pertanyaan, sudah tahu belum? Kalau dalam Islam itu ada sholat istisqa, ya minta turun hujan, ada sholat gerhana, ya bulan dan matahari, ada sholat jenazah dan seterusnya. Maka ini lempar pertanyaan seperti ini sangat penting. Karena nanti akan membuat mereka akan merespon, belum tahu misalnya. Ya, kalau belum tahu kita ajarkan kepada mereka. Kalau mereka bilang, ya sudah tahu. Oke, biarkan mereka yang mengatakan sudah tahu menyampaikan dalilnya. Ya mungkin dia pernah dengar di sekolahnya, dari gurunya gitu ya. Kalau benar, alhamdulillah kita dukung. Kalau salah atau keliru misalnya penyebutannya kita luruskan. Atau dia lupa dalilnya kita ingatkan kembali. Nah itu termasuk hal yang penting sekali. Dan sekali lagi, sholat-sholat seperti ini boleh dihadiri oleh wanita yang berhalangan pun. Ya, agar mereka melihat syiar kaum muslimin. Syiar kaum muslimin. Baik, ini kurang lebih teman-teman sekalian gambaran sampai ke ide ke-30 insya Allah ya. Kedepannya kita akan masuk ke ide 31 dan 32 ya. Kita akan mulai dengan itu ya. Yaitu tentang masalah melatih keluarga kita untuk bersedekah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang itu insya Allah.
Begitu saya teman-teman sekalian, semoga Allah SWT memenuhi hajat-hajat kita dunia akhirat, memaafkan kesalahan kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita dan menyempurnakannya, serta menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, dan semoga Allah selalu menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, dan semoga Allah juga memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina dan memberikan kepada mereka kemenangan dari musuh-musuh mereka yang telah berbuat kezaliman, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.